Melayani dalam kerendahan hati. Refleksi pagi 956. Dalam kerendahan hati, Yesus Kristus rela membasuh kaki ke-12 muridnya. Apa penegasan Yesus Kristus tentang dirinya setelah ia selesai membasuh kaki? Ini kisahnya di Yohanes 13 ayat 12 dan 13. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Saudara-saudara, Yesus menegaskan bahwa ia memanglah guru dan Tuhan. Dalam status tertinggi itu, ia justru merendahkan dirinya untuk menjadi hamba bagi semua. Tak heran, murid-muridnya tidak paham maksudnya. Saudara-saudara, di dalam konteks budaya Yahudi, tidak ada status yang lebih tinggi daripada status guru dan Tuhan. Demikian pula, tidak ada status yang lebih rendah daripada status hamba, yaitu budak belian. Karena membasuh kaki adalah kewajiban seorang hamba, maka sangatlah mengherankan bila seorang guru dan Tuhan rela melakukannya. Ini tindakan yang pasti mencengangkan orang. Sikap melayani dalam kerendahan hati memang hal yang tidak lazim dan bertentangan dengan kemauan dunia. Oleh sebab itu, wahai para pengikut Kristus, mari singkirkan segala kesombongan diri dan gengsi. Marilah kita bersama-sama belajar melayani dalam kerendahan hati. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui segala pelayanan kita. Terus belajar untuk saling melayani. Refleksi pagi 957. Setelah Yesus Kristus selesai membasuh kaki murid-muridnya, apa yang kemudian diperintahkannya kepada mereka? Ini perintah Yesus di Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah memberikan teladan bagi murid-muridnya untuk saling melayani di dalam kerendahan hati. Pelayanan yang tidak jaga gengsi dan dengan rela hati ini adalah sikap yang harus diikuti. Inilah kewajiban yang harus dilakukan dengan sukacita. Inilah hakikat pelayanan Kristiani. Saudara-saudara, saling melayani dengan rendah hati dan tidak mencari kepentingan dan gengsi diri bukanlah suatu pilihan bagi kita sebagai orang percaya. Ini adalah suatu kewajiban yang secara tegas disampaikan Yesus. Masalahnya, dunia sekitar kita mengajarkan dan mendorong kita untuk justru mengejar kuasa, menjaga gengsi, dan menuntut untuk dilayani. Arus dunia ini memang berlawanan dengan apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Oleh sebab itu, tak heran bila banyak orang percaya yang akhirnya larut dan hanyut dalam arus dunia dan lupa akan kewajiban kita untuk saling melayani. Marilah kita memeriksa kehidupan kita dan bertobat segera. Marilah kita saling melayani dengan setia. Ayo kita belajar melayani.
taat menjadi pelayan bagi semua. Refleksi pagi 958. Bila murid-murid Kristus mengakui Kristus sebagai guru dan Tuhan, apa yang seharusnya dilakukan mereka setelah mereka mendengar perintah Yesus untuk mereka saling melayani? Mari simak Yohanes 13 ayat 16 dan 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara-saudara, murid Kristus sudah seharusnya mendengarkan perintah Sang Guru. Melakukan firman Tuhan dengan hidup saling melayani memang adalah seperti membangun rumah kehidupan di atas karang yang teguh. Kehidupan orang percaya pasti kokoh serta tegar dan tidak mudah terombang-ambing. Saudara-saudara, mendengar dan melakukan perintah Kristus adalah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh setiap orang Kristen. Karena Kristus adalah Sang Anak Allah yang diutus Allah Bapa, maka pastilah semua perintahnya sejalan dengan kehendak Allah. Sang Anak Allah pasti tahu bahwa kehidupan yang paling berkualitas selama di dunia ini hanya bisa didapatkan bila orang Kristen bisa saling melayani dan menjadi pelayan bagi semua. Inilah hakikat dari teladan Yesus Kristus dalam membasuh kaki murid-muridnya. Inilah kewajiban yang diperintahkan Yesus bagi kita semua untuk dilakukan. Marilah kita belajar dengan rela hati dan sukacita untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah ini. Marilah kita belajar menjadi pelayan bagi semua. Hanya kehendak Allah yang jadi. Refleksi pagi 959. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, tahu bahwa ada seorang muridnya yang akan mengkhianatinya, seperti yang terungkap di Yohanes 13 ayat 18 dan 19. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Saudara-saudara, Yesus Kristus menilik hati murid-muridnya, dan Ia tahu bahwa Yudas Iskariot, salah seorang muridnya, memang mempunyai maksud jahat terhadapnya, sehingga tergenapilah nubuat dari Mazmur 41 ayat 10. Di dalam rencana Allah Bapa, Yesus Kristus memang harus dikhianati, menderita dan mati. Saudara-saudara, sebagai anak Allah, Yesus Kristus tahu bahwa saat yang ditentukan Allah Bapa telah tiba. Misi penebusan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah direncanakan Allah sejak dari semula akan terlaksana pada waktu Allah. Di dalam kehendak Allah, segala peristiwa termasuk upaya jahat dipakai Tuhan Allah untuk merenda sejarah, sehingga hanya rencana Allah saja yang akan terjadi. Oleh sebab itu, janganlah kita takut dan berkhawatir. Tuhan Allah tetap memegang kuasa dan kendali dalam kehidupan dunia ini. Rencana Allah pasti terjadi, walaupun ada upaya jahat manusia yang diprovokasi oleh si jahat. Marilah kita tetap berpegang teguh kepada Allah saja, dan jangan sedikit pun kita meragukan kuasa-Nya.
diutus untuk menghadirkan Kristus. Refleksi pagi 960. Di tengah upaya pengkhianatan Yudas Iskariot, Yesus Kristus meneguhkan murid-muridnya untuk tetap menjalankan tugas pengutusan dalam memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Ini peneguhan Kristus di Yohanes 13 ayat 20 bagi murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, bila seseorang diutus Kristus dan menjalankan misi Kristus, maka kehadirannya membawa kehadiran Yesus Kristus dan Allah Bapa. Menerima utusan yang membawa misi Kristus adalah seperti menerima kunjungan Kristus dan Allah Bapa. Betapa agung kebenaran yang disampaikan Kristus ini. Saudara-saudara, setiap orang Kristen dipanggil Yesus Kristus untuk menjadi utusannya. Inilah panggilan yang mulia dan agung, karena panggilan ini adalah sebuah panggilan untuk menghadirkan damai sejahtera dan sukacita Kristus. Sayangnya, seringkali kehadiran pengemban misi Kristus justru membawa kegelisahan dan perpecahan karena adanya motivasi lain yang mencemari misi yang diembannya. Ini bisa saja terjadi karena adanya ambisi mengejar kemuliaan diri, mencari kekayaan, ataupun maksud-maksud tidak murni lainnya. Oleh sebab itu, marilah kita mengevaluasi hati dan pikiran kita. Apakah benar-benar kita sudah mengemban misi Kristus secara murni? Ayo kita kembali jalankan misi Kristus dengan setia. Bergumul karena kasih-Nya yang besar. Refleksi pagi 961. Apa yang menyebabkan hati Yesus Kristus sangat terharu? Mari lihat Yohanes 13 ayat 21 dan 22. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Saudara-saudara, Yesus sangat risau karena salah satu muridnya akan mengkhianatinya dan Yesus harus berpisah dengan murid-murid yang dikasihinya. Tak heran kalau ia sungguh bergumul dan sangat terharu. Yesus Kristus tahu bahwa waktu pelaksanaan misi penebusan Allah melalui jalan penderitaan itu telah sangat dekat. Di dalam ketaatan dan kasih, Yesus Kristus rela menjalani semua itu. Saudara-saudara, walaupun murid-muridnya yang lain tidak tahu siapa yang akan menyerahkannya, tetapi Yesus, Sang Anak Allah itu, tahu apa yang akan terjadi pada dirinya dan siapa dari antara para muridnya yang akan menyerahkan dia. Meskipun demikian, karena begitu besar kasih Yesus Kristus pada murid-muridnya dan kepada manusia, ia rela menjalankan misi penebusan itu walaupun ia harus sangat menderita. Oleh sebab itu, marilah kita memuji dan meninggikan Kristus yang rela menderita dan mati demi manusia. Marilah kita terus berpegang pada kasih setia Allah yang tidak berkesudahan itu. Melalui iman percaya kepada Kristus sajalah kita sebagai orang percaya menerima segala kelimpahan hidup.
berkhianat karena cinta uang. Refleksi pagi 962. Sewaktu Yesus menyampaikan bahwa salah satu muridnya akan berkhianat, apa respons para murid? Mari lihat Yohanes 13 ayat 23 sampai 25. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Saudara-saudara, murid yang berkhianat terhadap guru yang mengasihinya memang adalah sebuah tragedi yang memalukan. Apalagi kalau itu terjadi karena adanya sikap cinta uang. Cinta akan uang memang akar segala kejahatan, sehingga hal yang memalukan pun tak segan-segan untuk dilakukan. Saudara-saudara, yang dilakukan Yudas Iskariot memang didorong oleh cinta uang, sehingga demi 30 uang perak ia rela mengkhianati Yesus, seperti yang diceritakan di Matius 26 ayat 15. Sikap cinta uang ini dikisahkan juga di Yohanes 12 ayat 6, di mana Yudas Iskariot diceritakan telah sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Tak heran Rasul Paulus menegaskan di 1 Timotius 6 ayat 10 bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh sebab itu, janganlah sampai kita terjerumus dalam sikap cinta uang ini. Waspadalah bahwa iblis akan terus menggoda manusia untuk cinta uang. Di dalam pertolongan Roh Kudus, marilah kita hindari sikap cinta uang dengan belajar bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan telah berikan.